berharga bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Meti Sulastri dengan NIDN 0412058405. Saya merupakan dosen D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bakti Kencana Tasikmalaya. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester ganjil 2021-2022, yaitu mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan. Saya akan menjelaskan rencana pembelajaran pada mata kuliah ini, di mana mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang mendukung visi program studi D3 Kebidanan, yaitu menghasilkan lulusan bidan yang mandiri, unggul, berdaya saing, yang mampu meningkatkan kualitas kesehatan keluarga pada tahun 2020. Mata kuliah ini diberikan pada semester 3 dengan kode mata kuliah F10720116. Bobot mata kuliah ini adalah 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini diberikan pada setiap hari Senin pada pukul 9.40 sampai dengan 11.20. Mata kuliah ini diampu oleh saya sendiri, dan sebelum saya menjelaskan bagaimana teknik proses pembelajaran mata kuliah ini, saya akan menyampaikan capaian lulusan program studi terlebih dahulu, yaitu 1. Sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan praktik kebidanan berdasarkan agama, moral, filosofi, kode etik profesi, serta standar kebidanan. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta dalam kehidupan berprofesi. 2. Berpengetahuan. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya dalam memberikan pelayanan dan asuhan kebidanan sesuai kewenangannya. 3. Keterampilan umum, mampu memberikan asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, sesuai standar mutu yang berlaku dan kode etik profesi sesuai kewenangannya. Mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada pascasalin atau postpartum normal dan pascasalin sesuai standar mutu yang berlaku, dan kode etik profesi sesuai dengan kewenangannya. Mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir atau neonatus, bayi dan balita normal sesuai standar mutu yang berlaku dan kode etik profesi sesuai kewenangannya. 4. Keterampilan khusus, mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur sesuai dengan standar prosedur operasional dalam memberikan pelayanan dan asuhan kebidanan. Serta mahasiswa mampu memecahkan masalah dalam pelayanan dan asuhan kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan yang berbasis bukti ilmiah dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep etika moral dan kode etik profesi kebidanan. 2. Mahasiswa mampu memahami dasar hukum dan aspek legal dalam pelayanan kebidanan. 3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi isu etik dalam pelayanan kebidanan. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori yang mendasari pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etik dalam pelayanan kebidanan. 5. Mahasiswa mampu menerapkan tugas sebagai bidan berdasarkan etik dan kode etik profesi. 6. Mahasiswa mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan etik kolegal pelayanan kebidanan. Deskripsi singkat pada mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang etika, kode etik profesi, dasar hukum, dan aspek legal dalam praktik kebidanan.
yang diberikan dengan teori dan praktikum dengan evaluasi UTS dan UAS. Bahan kajian atau materi mata kuliah etika dan hukum kesehatan terdiri dari 11 yang terbagi menjadi 14 kali pertemuan. Yang pertama adalah materi mengenai konsep etika moral dalam memberikan pelayanan kebidanan. Yang kedua, konsep dan prinsip etik, kode etik profesi bidan dan ajas umum etika. Ketiga, aspek hukum dalam praktek kebidanan. 4. Aspek legal dalam pelayanan kebidanan. 5. Peraturan perundang-undangan terkait dengan praktek kebidanan. 6. Peran dan fungsi Majelis Pertimbangan Kode Etik. 7. Isu etik, moral, dan pengambilan keputusan dalam pelayanan kebidanan. 8. Tugas bidan dalam kode etik profesi. 9. Pemecahan masalah yang berkaitan dengan etiko-legal pelayanan kebidanan. 10. Memecahkan kasus ditinjau dari aspek etik kolega. 11. Mempraktekkan pedoman evaluasi diri, penerapan etika dalam praktek kebidanan. Untuk kelancaran komunikasi dan bagaimana keefektifan serta mempermudah penyampaian materi, saya ditunjang dengan buku-buku referensi, yaitu buku utama dan buku pendukung, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan etika dan hukum kesehatan. Untuk praktikum, saya memberikan mahasiswa modul bagaimana melaksanakan tugas bidan berdasarkan kode etik bidan, contoh masalah etika moral, dan langkah pemecahan masalahnya. Teknik pada perkuliahan yaitu dilakukan secara daring. Media yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu dengan menggunakan Gmeet, Zoom Meeting, Learning Management System yang dimiliki oleh Universitas Bhakti Kencana, yaitu e-study. Di dalam e-study digunakan dalam forum diskusi, upload materi, pengumpulan tugas, dan kuis, serta pelaksanaan UTS dan UAS. Metode yang digunakan dalam mata kuliah etika dan hukum kesehatan, saya memberikan beberapa metode. Yang pertama adalah ceramah dengan PowerPoint dan video yang berkaitan dengan hukum kesehatan. Selanjutnya, discovery learning. Mahasiswa diberikan topik untuk dibahas terlebih dahulu di awal pertemuan. Dan selanjutnya, mereka menyampaikan gagasan hasil daripada discovery sebelumnya. SGD, mahasiswa berdiskusi dengan dosen berkaitan dengan masalah etika hukum kesehatan maupun masalah ataupun dilema etik moral. Studi yaitu ceramah dan membahas mengenai kasus-kasus kebidanan. Di sini diharapkan mahasiswa aktif dalam perkuliahan dan indikator penilaian dalam mata kuliah etika dan hukum kesehatan yaitu penilaian teori 10%, aktivitas kelas dilihat dari disiplin dan keaktifan mahasiswa. 20% tugas, 30% UTS, dan 40% UAS. Untuk praktikum, 20% aktivitas dan 30% untuk tugas serta 50% untuk praktek. Praktek dalam pedoman evaluasi diri penerapan etika dalam praktek kebidanan. Penilaian 50% teori dan 50% praktik. Semua dimasukkan ke dalam si akad dan mahasiswa memiliki hak untuk remedial jika didapatkan penilaian yang dianggap masih kurang. Demikian penjelasan singkat RPS mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan yang sebelumnya kami melakukan kontrak belajar terlebih dahulu dalam mata kuliah tersebut dan juga penjelasan serta pemberian RPS di awal pertemuan. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.